pagi-pagi dengan riang hati, ayo teman-teman kita sekolah. Bangun pagi-pagi dengan riang hati, pamit ayah bunda minta restunya. Sampai sekolah nanti senyum sapa dan salam. 900 juta idol masuk dalam catatan kufur nikmat. Hai hambaku, aku siapkan untuk kamu 101 miliar sebulan. Sayang, dengan kemalasanmu, kamu cuma menjemput yang 100 juta. Yang 90% kau bikin menganggur. Engkau kufur nikmat, wahai hambaku. Itu saja yang plafon itu ada. Tapi Umar selalu marah dengan seorang hamba, kok habis subuh masih nongkrong di masjid. Jangan dikira mulia perbuatan itu. Diusir-usirin sama Umar itu. Hei, kamu kira rezeki emas turun dari langit? Kamu kira emas itu turun dari langit? Kalau kata demikian. Pergi, keluar. Memang dalam sunnahnya ba'da subuh itu doa sebentar langsung keluar. Itu memang sunnahnya. Maka ba'da subuh juga tidak ada sholat ba'da subuh. Itu pun sudah cukup menjadi isyarat bagi kita segera keluar masjid mencari karunia Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah tentang sholat Jumat dikatakan juga begitu. Begitu kamu selesai Jumat, fantasiru fil ardh. Segeralah bertebaran di muka bumi dan carilah karunia-karunia Allah itu. Makanya sunnah dari ba'da Jumat adalah tak banyak berdoa, langsung keluar. Jelas dalam Islam hari Jumat itu adalah hari kerja, hari mencari nafkah. Saya juga bingung kenapa Timur Tengah menjadikan hari Jumat itu hari libur. Apakah sekedar ingin mencari kekhasan? Orang Nasrani hari Ahad liburnya, orang Yahudi hari Sabtu liburnya, umat Islam hari Jumat liburnya. Kayaknya nggak ada nih dalilnya. Karena jelas ya, wahai orang-orang yang beriman, jika diseru kepada panggilan untuk sholat Jumat, segeralah kepada zikrullah dan tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas. Berarti memang hari Jumat itu hari aktivitas. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Tinggalkan segala macam transaksi jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagi kamu jika kamu beriman. Begitu selesai sholat Jumat, jangan lama-lama. Fantashiru fil ardh, segeralah bertebaran di muka bumi. Makanya saya juga bingung, di Timur Tengah itu sama kelakuan malam Jumat itu malam pacaran. Malam pacaran. Sama kayak malam Minggu di kita wakuncar, ngapelin cowok, cewek. Kan juga sama. Ini masalah kita. Oke. Yes. Ya. Jadi mari kita pahami. Ada plafon rezeki, tapi tidak serta-merta rezeki itu lalu turun dari langit masuk kantong. Ada ikhtiar di situ. Seberapa yang kita ikhtiarkan, itu yang masuk ke kantong kita. Maka ada yang mengatakan plafon rezeki itu ada di langit, sedangkan yang kita jemput itu yang diturunkan ke langit dunia. Cuman yang jadi pertanyaan harus kita sadari adalah apa pertanggungjawaban kita di sisi Allah kalau Allah kasih gede tapi kita jemputnya dikit. Nganggur, idle, itu kan bagian dari contoh-contoh manusia-manusia kufur nikmat.
Ini bukan bicara keserakahan, bicara tentang bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi tolong dipahami apa hubungannya, korelasinya antara keyakinan bahwa rezeki itu di tangan Allah dengan manusia yang berikhtiar menjemput rezeki. Yang pasti sebesar apapun ikhtiar manusia dalam menjemput rezeki, nggak mungkin lebih dari plafon. Lebih rendah dari plafon boleh jadi, dan seringkali itu yang terjadi. Tapi lebih besar dari plafon itu nggak mungkin. Maka memang Allah jadikan di kehidupan ini ada manusia yang kekayaannya segini sangat kaya, dan segala macam. Itu pasti. Karena manusia itu seringkali bahkan silaturahminya terjadi karena rezeki, karena dia butuh duit, karena dia butuh minjem segala macam. Pemahaman kita tentang akidah rezeki juga, tentang konsep menjemput rezeki, bahkan menjemput rezeki yang dititipkan kepada kita. Para laki-laki itu dititipkan rezeki dirinya, rezeki istrinya, rezeki anak perempuannya sampai dia menikah, rezeki anak laki-lakinya sampai dia akil balik, dan rezeki orang tuanya, serta rezeki-rezeki yang lain yang Allah titipkan kepada dia kita tidak tahu. Sengaja Allah dalam beberapa Allah titipkan rezeki saya lewat orang lain, dan Allah titipkan rezeki orang lain di saya, supaya silaturahmi lewat jalan rezeki itu terjadi. Dan kita harus sadar dengan tanggung jawab dititipin rezeki ini. Sesedih ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan, Bunda cari nafkah ya. Siapa tahu rezeki yang lewat Bunda lebih gede daripada rezeki yang lewat ayah. Itu dalilnya dari mana? Gak ada tuh seorang perempuan dititipin rezeki. Kalau ada perempuan yang mencari rezeki, dia hanya mencari rezekinya sendiri. Gak ada ketitipan rezeki anak, ketitipan rezeki suami, gak ada. Kalimatnya indah lagi. Siapa tahu rezeki Allah yang lewat Bunda itu lebih banyak daripada rezeki Allah yang lewat aku. Gitu. Hebatnya Islam. Kalau seorang bunda menyebut rezeki, rezeki itu untuk dirinya sendiri, untuk dia simpan sendiri. Jadi kalau ada ayah yang dan bunda bekerja dengan asumsi bunda dalam rangka menambah rezeki keluarga, itu salah. Mari kita tegas. Justru ketika bunda menyebut rezekinya, dia hanya bisa menyebut rezekinya sendiri, dan Allah hukum satu keluarga, satu suami bahwa yang dia dapatkan hanya untuk diri dia. Malah berkurang sebenarnya. Jadi kalau bunda bekerja itu rezeki keluarga jadi berkurang. Karena kalau suami yang menyebut satu rezeki itu bisa dibagi buat semua. Begitu bunda yang ngambil rezekinya sendiri, itu jadi buat dia. Tapi ada juga tetap para bunda yang mengatakan, bunda kan boleh menyumbang kan. Padahal kan ada maksudnya Allah. Kenapa rezeki yang didapatkan oleh perempuan untuk dirinya sendiri? Untuk menyadarkan para laki-laki. Saya justru kagum. Ada kasus yang datang ke saya. Katanya gini, seorang istri, ini kasusnya di Banten ya. Dia konsultasi online dengan saya. Ustadz katanya, suamiku tuh orangnya ceria,
Tapi setiap ketemu aku langsung dia murung. Kenapa murung? Saya bilang, iya. Dia mengatakan, sejak aku mencari rezeki, terpaksalah pelapor rezeki yang aku cari berkurang. Dan itu benar. Boleh jadi kebetulan rezeki istriku gede, karena dia yang menyebut sendiri, terpaksalah yang aku kais-kais tinggal semua. Kalau aku bukan laki-laki yang tak bertanggung jawab, aku siap mencari, menjemput rezeki semua keluarga. Tapi sayang istriku tidak mau menitipkannya ke aku. Dia mau nyari sendiri. Terpaksa yang bisa aku dapatkan cuma yang remeh-remeh. Kebetulan yang ngadu ke saya itu sang istri. Saya bilang, Bu, mohon maaf Bu ya, Ibu konsultasi sama orang yang salah. Kenapa? Ibu bakalan disalah-salahin sama saya. Suami Ibu hebat. Terus Ustadz, kami pengen naik haji, tapi uang suami nggak cukup. Aku bilang, pakai uangku aja ya. Apa kata suami? Ini suami hebat. Baiklah. Tapi sampai di Mekah aku gak mau balik ya. Aku ngumpet dalam Ka'bah, malu. Di mana ditaruh muka aku di depan Ka'bah? Istriku yang membiayaiku naik haji. Ya Allah Bu, istri Ibu hebat, suami Ibu hebat Bu. Ibu berniat baik menawarkannya naik haji, tapi dia merasa terhina dengan duit ibu itu. Jadi hikmahnya kenapa duit perempuan hanya untuk perempuan, untuk tidak lebih menghina lagi kepercayaan diri seorang laki-laki. Tapi alhamdulillah saya salut ya, kedua keluarga ini sangat open. Saya nasihati, saya tegur istrinya segala macam, alhamdulillah. Istrinya bersedia sesudah itu menyerahkan tanggung jawab rezeki ini untuk dijemput oleh sang suami. Tapi suaminya juga kemudian bijak, dia bilang, saya nggak meminta istri saya benar-benar berhenti kok. Saya hanya ingin yang penting ketika saya pulang, istri saya tidak di depan komputer. Itu aja kok Pak. Karena barang yang paling saya cemburui di rumah itu laptop. Itu barang yang saya paling cemburui di rumah, laptop. Dia udah lupa sama suami kalau udah di dalam laptop. Aku tidak meminta dia untuk sama sekali tidak berkegiatan. Aku tidak melarangnya kalau gara-gara kegiatan itu dia duit. Gak aku minta enggak. Bisa nggak kalau aku pulang? Dia tidak lagi depan. Alhamdulillah ceritanya happy ending. Beberapa kali konsultasi dengan saya, kemudian alhamdulillah happy ending. Jadi sekali lagi, menjemput rezeki. Ayah sekalian, menjemput rezeki itu indah. Kenapa? Karena boleh jadi rezeki yang kita jemput itu gede-gede. Mungkin rezeki anak kita lebih gede daripada kita, rezeki istri kita lebih gede daripada kita, rezeki orang tua kita lebih gede daripada kita. Kita kembalikan ke dia barangkali tidak segede yang kita jemput, kita ngeraba sebenarnya. Yang paling dinyamankan dari menjemput rezeki Allah yang Allah titipkan ke kita itu kita. Ayah sekalian, saya sekarang punya 2 keluarga. Satu di Jogja dan keluarga yang kedua saya itu ada di Malang. Orang menganggap berarti rezeki saya sekarang terpaksa dibelah 2. Saya bilang enggak. Rezeki Jogja saya jemput, rezeki Malang saya jemput.
Jadi bukan kemudian rezeki yang segitu-gitunya akan kemudian jadi dibelah dua. Nanti kalau istri saya 3, dibelah 3. Istri saya 4, dibelah 4. Nggak begitu konsepnya. Saya sedang menyebut rezekinya masing-masing. Lalu saya kembali. Anak-anak tiri saya yang punya kewajiban rezeki atasnya sebenarnya ayahnya dia, bukan saya. Kewajiban saya hanya menafkahi istri saya, bukan anak tiri saya. Tapi saya katakan, nggak apa-apa, biar saya yang menjemput rezekinya dia. Saya bilang, saya dengar bapak kandungmu tidak menjemput rezeki kalian secara optimal ya, sampai kemudian bercerai. Iya Abi, berarti saldo rezekimu di rekening langit itu gede. Abi yang jemput ya. Dengan bergairah saya justru mengatakan, Abi yang jemput ya. Bukan merasa terbebani membiayai 4 orang anak tiri. Enggak. Saya bergairah ketika saya diingatkan bahwa papa kami tidak menjemput rezeki kami. Mama yang untang-panting menjemput rezeki. Oh, saya bilang, berarti saldomu di langit gede. Tolong berdoa pada Allah ya. Ya Allah, tolong pindahkan rezeki kami dari rekening papa kami kepada rekening Abi. Tolong kamu berdoa. Biar aku yang jemput. Karena air liur saya udah mulai bertuturan. Ngiler, membayangkan gedenya yang di langit itu. Jangan-jangan saldonya gede banget ya aku berikan pada mereka. Nggak gede. Praktis saya anggarkan sekitar 4 jutaan. 4 juta setengah. Mungkin orang membayangkan, berat betul beban yang kamu pikul ya. Teman-teman di Masjid Salman juga mengatakan, Bang, baru abang yang secara real membantu si Fulan, karena abang yang membiayai menafkahi anak-anaknya. Si Fulan itu kebetulan naudzubillah memilih murtad. Saya katakan, semua orang mengatakan saya sedang memikul beban. Enggak. Saya tidak sedang memikul beban. Saya sedang melaba. Kebayang gak sih kalau sebenarnya rezeki mereka itu 10 juta dan saya kembalikan ke mereka 4 juta, 6 juta buat saya kan. Poya-poya segitu. Mari kita pahami dengan cara seperti itu. Nikmatnya menjemput rezeki. Maka sekarang saya itu menafkahi 4 pihak. Istri saya yang pertama, istri saya yang kedua, anak tiri saya dari istri saya yang kedua, dan kemudian orang tua saya dan orang-orang yang telah membesarkan saya, karena saya dulu anak angkat. Kadang-kadang ada rasa keteteran. Tapi rasa keteteran itu bukan karena rezeki itu Allah persempit, lebih karena kebetulan antara input dan output gak sama. Saat tanggal sekian saya harus mengirim uang ke keluarga di kampung halaman, saat itu duit belum dapat, itu aja. Dan buat saya itu seni, buat keteteran. Nah, tentang konsep menjemput itu. Istri saya kedua pun mengatakan, saya katakan begitu sama dia, kamu dulu waktu menjemput rezeki itu digunakan untuk membesarkan anak-anak kamu ya, karena bapaknya nggak tahu jawab. Berarti rezeki kamu gede dong.
Bayangkan rezeki kamu bisa digunakan untuk menghidupi anak-anak. Kalau rezeki yang kamu jemput itu kan rezeki kamu sendiri, bukan rezeki anak-anak. Karena rezeki anak-anak tidak dititipkan ke istri. Seperti kata Ustadz Adi Hidayat ya, setiap laki-laki keluar rumah menjemput rezeki, maka Allah siapkan rezeki dia, rezeki istrinya, rezeki anak-anaknya. Tapi setiap kali perempuan keluar rumah menjemput rezeki, yang Allah siapkan hanya rezeki sang perempuan itu. Ya, kalau ada pernah dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, artinya dulu istri kedua saya sebelum jadi istri hukumnya ya, dia menyebut rizkinya sendiri, tapi cukup untuk menghidupi anak-anak mereka. Berarti gede dong. Ngilang lagi saya membayang-bayangkan hal yang seperti itu. Berarti rezeki istri saya gede. Dan sekarang istri saya larang untuk jemput rezeki. Bukan berarti dia sebagai psikolog tidak boleh untuk berpraktek, silahkan praktek. Tapi urusan rezeki mah saya jemput. Oh, sebagai psikolog kamu berpraktek dibayar orang, silahkan, itu duit kamu sendiri, saya nggak akan ganggu. Oh, kamu mau renovasi rumah kamu di Bandung, silahkan. Kalau saya mah pantang tinggal di rumah istri, makanya segera saya pindahin ke Malang gitu ya. Pilih aja nginep di Bandung. Nggak berdaulat saya sebagai laki-laki nanti. Kemudian, ya, rezeki itu Allah tebarkan dan kemudian Allah mudahkan. Ayah sekalian, tadinya saya berpikir rezeki Allah itu Allah akan pusatkan di mana banyak manusia. Kalau di Indonesia ini rezeki manusia itu paling banyak di Pulau Jawa, maka rezeki itu Allah akan turunkan paling banyak di Jawa. Tapi belakangan saya sadar, Allah itu menebarkan rezeki secara merata di seluruh bumi Allah agar kita dipancing untuk bertebaran di muka bumi. Tadinya saya mengira karena manusia Indonesia itu banyaknya di Jawa, jadi rezekinya paling banyak turun di Jawa. Enggak, rezeki Allah itu Allah tebarkan di seluruh penjuru bumi untuk memancing manusia juga agar bertebaran, agar semut-semut itu mengejar gula. Sayangnya, kita mencari rezeki Allah di tempat yang itu saja. Para Allah mengatakan fantasyiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah di muka bumi. Ya Allah, rezeki Allah di Kalimantan, rezeki Allah di Sumatera, rezeki Allah di Maluku, rezeki Allah di Nusa Tenggara, rezeki Allah di Papua. Allah tebar. Kalau tahu kita jadi susah dan jadi miskin, itu kan lebih karena kita nggak mencoba bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Maka ketika akhir Ramadan kemarin saya diundang ke Timika, diundang ke Freeport. Dan saya memang orang yang mencoba bertebaran mencari rezeki Allah dari minimal dari Sabang sampai Merauke. Tinggal di Malang, tinggal di Jogja, ya bisa cari rezeki Allah di Bekasi, bisa mencari rezeki Allah di mana. Wajar kalau kemudian karyawan Freeport itu gajinya gede-gede. Karena rezeki Allah yang jumlahnya besar kan cuma mereka aja yang mengutin. Kita nggak mengutin. Saya begitu sampai di Bandara Timika, saya kemudian berpikir, di sini susah amat ya. Begitu sampai di bandaranya, Robert bilangin, naik ke atas pakai bus anti peluru. Susah amat sih. Udah gitu nggak ngeliat pemandangan apa-apa, cuy sedikit karena kacanya semua ditutup oleh anti peluru. Naik ke atas KM 68 aja udah 2000 meter di atas. Belum nggak tahu. Sorry, bukan KM mil ya, mil 68. Naik ke atas lagi ada yang namanya Hidden Valley, itu lebih tinggi lagi. Naik ke atas lagi lebih tinggi lagi di atas 3000 meter. Tantangannya banyak amat tuh sampai ke sini saya bilang. Berarti rezeki Allah gede di sini. Sampai jujur aja,
Saya pun berpikir, kayaknya gue pulang buat duit gede deh. Wajar. Kayaknya gue pulang buat duit gede deh. Saya udah biasa diundang ya. Diundang oleh PT Pupuk Hakim ya, di Bontang, atau PT LNG Badak di Bontang gitu, atau oleh Chevron di Balikpapan, atau Chevron yang di Rumbai ya, di Duri. Tapi tiba-tiba kenapa saya GR aja bersama di situ. Ini gede. Kenapa tiba-tiba saya berpikir gede? Satu, ini tempat di mana Allah menebarkan rezekinya, tapi manusia gak jemput. Yang kedua, semakin besar cobaan, tantangan, kendala yang saya hadapi, berarti saya memang akan berhadapan dengan juga pertolongan Allah yang juga besar. Sampai di sana jangan ditanya dinginnya. Kebetulan antara kamar tempat saya tidur dengan kamar mandi itu di luar, saya harus keluar. Begitu nginjek, kayak digigit. Nginjek lantai itu kayak digigit, kayak frostbite gitu. Sedingin itu. Tapi ketika saya ridho, saya juga ada. Enggak lah, injek aja, bismillah. Benar-benar diinjek, jangan diginiin. Itu memang bakalan digigit. Di situ saya sadar, tidak ada bumi Allah yang terlalu dingin untuk didaki. Tidak ada gurun milik Allah yang terlalu panas untuk bisa didiami. Semua bumi Allah ini udah Allah tundukkan untuk manusia. Belakangan saya juga merasa, iya, gue lupa, gue kan dulu anak gunung ya. Biasa tuh 3.000 meter. Kenapa sekarang jadi ketakutan? Wah, bismillah. Nah, saya injek. Akhirnya semua yang saya bawa ke Timika sia-sia. Saya udah beli jas musim dingin. Untuk saya nggak bawa, waktu didorong untuk beli bagian dalemannya itu tuh, untuk saya nggak beli. Kalau nggak kepanasan, shalnya juga saya nggak jadi pakai karena kepanasan. Sarung tangan yang saya beli di Eiger juga nggak kepake akhirnya. Kenapa? Saya mencoba untuk beradaptasi. Ya Allah, tidak ada bumi engkau yang terlalu dingin, tidak ada bumi engkau yang terlalu panas. Manusia punya daya adaptasi yang bagus. Bismillah. Sampai ada yang bertanya, Ustaz, kami yang ada di Timika, udah di Freeport ini udah bertahun-tahun, kami masih dinginan, kok Ustaz enggak? Sudah itu. Kalau ada satu rasa yang mereka nggak tahu, saya sebenarnya pakai rompi, di dalam rompi wall itu cukup hangat sebenarnya. Cuma mereka nggak lihat dari luar, saya pakai rompi wall. Kok Ustaz kuat sih? Gitu. Jadi sekali lagi ya, rezeki itu Allah tebarkan dan Allah mudahkan untuk mendapatkannya. Terlalu banyak bumi-bumi Allah yang kita nggak gapai. Kita selalu membayangkan di luar Jawa, jauh dari peradaban, orang masih pakai koteka kali gitu. Saya juga lucu juga ya. Saya mimpi, saya waktu pertama kali ke Papua dulu di Jayapura itu saya ketemu orang pakai koteka. Ya nggak bakalan ketemu lah di Jayapura orang pakai koteka. Kecuali kalau saya ke Pegunungan Jayawijaya begitu. Aduh, bodohnya saya yang masih menganggap itu kumpulan kaum primitif gitu. Mana ada di Jayapura orang pakai koteka? Di Merauke, lah sebagian besar orang Merauke, orang Jawa.